Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik. Kita diberikan lagi kesempatan untuk berkumpul saat ini, di mana kita akan berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan, bawa hatimu, bawa rohmu kepada Tuhan, dan kita mau menyembah Dia. Biarlah kita merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Tanggalkan, lepaskan semua beban permasalahan kita saat ini. Dan mari kita fokus di dalam hadirat Tuhan. Kita fokus meninggikan Tuhan pada saat ini. Bapa, dalam nama Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami. Kami menyediakan tahta lewat pujian dan penyembahan. Dan segala kemuliaan-Mu menyertai-Mu hadir di tengah-tengah kami. Di mana Allah hadir, di situ ada kemerdekaan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada sukacita dan sejahtera, dan ada kelepasan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Amin. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Katakan, kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. kami sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan, kasih Allah-Ku. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah, Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. katakan bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. katakan bersyukur. Amin. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur
karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Engkau telah memilih dan memanggil kami, menetapkan kami menjadi anak-Mu, menjadi hamba Allah yang maha tinggi, untuk melayani Engkau, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Katakan Ku ada sebagaimana Ku ada. Haleluya. Sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup, amin. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Amin. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana Ku ada. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku ada sebagaimana Ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Kami hidup dalam kelimpahan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar katakan besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah. Amin. Melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar katakan lebih lagi besar anugerah-Mu. Amin. Besar anugerah, benar Tuhan,
katakan terima kasih Yesusku, amin. Terima kasih Yesusku, yes, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan, Tuhan adakan syukur bang. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan, Tuhan adakan syukur. Sekali lagi katakan terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari Bapa berkati, Bapa berkati, syukur bagi. Sebab hari ini Bapa berkati, sebab hari ini Bapa berkati, syukur. Sekali lagi katakan, sebab hari ini Bapa berkati, sebab hari ini Bapa berkati, syukur bagi. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur Bapa untuk kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Naikkan penyembahan-Mu, pengagungan-Mu kepada Allah yang hidup, yang telah mengasihi kami, yang telah menyelamatkan kami, yang telah membebaskan kami, yang telah memerdekakan kami. Oh haleluya bagi Bapa surga. Haleluya bagi anak domba Allah yang hidup. Haleluya bagi Roh ketiganya yang esa. Haleluya ya Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kasih-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami datang berdoa di hadapan hadirat-Mu, karena Engkau berfirman, nyatakanlah segala keinginan-Mu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdiri di tempat ini. Kami hamba-hamba-Mu datang ke tahta kasih karunia-Mu bersama jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Urapi kami dengan urapan doa peperangan di dalam nama Yesus. Kami bersama-sama, mari saudara, kita bersama-sama kita mau perangi segala panah-panah api sejat kuasa kegelapan, setiap roh-roh kuasa kegelapan yang mengintimidasi menekan kita lewat roh kesesakan, roh ketawaran hati,
roh stres, roh kekhawatiran, roh ketakutan, roh kecemasan, roh kebimbangan, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Yesus. Oleh darah anak domba Allah, oleh kesaksian kami, iblis dikalahkan dan kuasanya dihancurkan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kurana masikarana masani, setiap kuasa kegelapan, roh-roh pencuri berkat, oh Bapa, roh-roh kerugian, roh-roh kebangkrutan, kami mau patahkan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Setiap roh sakit penyakit, oh semua virus kuman bakteri, khususnya roh corona, virus corona, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Darah anak domba Allah dan bilur Yesus mengalahkan dan menghancurkan segala virus corona di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kurana masikarana masandi, kami tolak, kami patahkan roh maut, kami patahkan, kami hancurkan segala bentuk kecelakaan di dalam kuasa nama Yesus. Segala panah-panah api, penyakit sampar, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan kami. Segala pintu-pintu yang tertutup dari dunia ini kami merobohkan, kami menghancurkan di dalam nama Yesus, dan terbuka pintu kemuliaan surgawi di dalam nama Yesus. Curahkan Bapa atas anak-anakmu, atas umatmu, kasih karunia melimpah, anugerahmu, kekuatanmu, pengharapan dan penghiburanmu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Urana masikana masandi, setiap roh yang tertekan di dalam nama Yesus Tuhan kami dilepaskan, segala kuk dan gandar dipatahkan, setiap belenggu diputuskan di dalam nama Yesus. Curahkan Roh Kudus, lepaskan atas kami, oh umat-umatmu, roh kemerdekaan, roh kelegaan, roh pemulihan, roh kesembuhan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Diberikan kemenangan, kelepasan di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati setiap usaha dan pekerjaan anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Oh, pintu yang tertutup bagi pekerjaan terbuka dalam nama Yesus. Bapa, berikan modal kepada anak-Mu ya Bapa yang tidak ada modal untuk bekerja Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami. Berkati Bapa pekerjaan anak-Mu Pak lewat online ini ya Bapa. Apapun mereka kerjakan diberkati dalam nama Yesus Tuhan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Berikan hikmat kepada anak-Mu ya Bapa, apa yang harus kerjakan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kurana masikarana rana masyande. Oh haleluya rana masande. Kami percaya Tuhan Yesus Tuhan kami ya Bapa. Oh diberkati anak-Mu Bapa, diberkati kas dan perbendaharaan keuangan anak-Mu ya Bapa. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kelaparan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Karena firman-Mu berkata, kalau kami beribadah kepadamu, maka Engkau memberkati roti dan air minum kami, menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami ya Bapa, semua roh kegalauan ya Bapa, semua roh kekacauan ya Bapa, kami mau patahkan roh stres ya Bapa, ikatan belenggu, kami putuskan dalam nama Yesus, kami patahkan dalam nama Yesus. Terlepas dalam kuasa nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terlepas semua belenggu ikatan, patah semua kuk, dihancurkan dalam nama Yesus. Dan berikan kami Bapa kelegaan, kemerdekaan, pemulihan di dalam kuasa nama Yesus Kristus Tuhan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang peduli akan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, Engkau kumpulkan kami lagi Bapa untuk boleh bersama-sama berdoa Tuhan, untuk setiap pergumulan-pergumulan kami Bapa. Dan malam hari ini Tuhan kami serahkan Tuhan Yesus hidup kami kepadamu. Terlebih Tuhan malam hari ini juga kami bawa bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai, jamaah Indonesia, lawat Indonesia Tuhan. Biarlah roh pertobatan curah
curahkan atas bangsa kami Tuhan. Dan kami mohon ampun Tuhan, segala dosa yang ada Tuhan di atas bangsa kami Tuhan, segala kejahatan Tuhan di atas bangsa kami mohon ampun Tuhan. Biarlah saat ini Bapa, curahkan Tuhan roh pertobatan Tuhan atas bangsa kami, kasihani bangsa kami. Biarlah Tuhan saat ini kami berdoa Tuhan, membawa kami patahkan segala roh-roh jahat yang ingin menguasai Indonesia Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berikan roh takut akan Tuhan kepada setiap kami semua Tuhan, rakyatnya Bapa, supaya kami Tuhan Yesus ada Tuhan roh takut akan Tuhan itu tercurah atas bangsa kami. Kami berdoa juga untuk pemerintahan Jokowi, wakil aparatur negara Tuhan bersama TNI dan Polri Tuhan. Bapa, Engkau berikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami Tuhan, supaya mereka Tuhan Yesus mengambil keputusan-keputusan yang benar. Pulihkan Tuhan bangsa kami Tuhan. Oh, biarlah roh keamanan Tuhan curahkan juga atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Indonesia Tuhan ada di matamu, ada di hatimu, ada di pikiranmu Tuhan. Engkau sangat mengasihi bangsa kami ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, setiap juga roh-roh kematian Tuhan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berikan roh pertobatan, curahkan roh pertobatan Tuhan. Pertobatan massal terjadi Tuhan lewat wabah ini Tuhan, lewat pandemi ini Tuhan. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk Engkau Bapa. Kami serahkan juga setiap dokter, perawat, tim medis Tuhan, semua para relawan Tuhan yang bekerja siang dan malam Tuhan untuk menghadapi pandemi virus corona ini Tuhan. Kami serahkan Bapa, kuatkan mereka, hiburkan mereka Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan dapat kami lewati Bapa. Segala sesuatu Tuhan boleh terjadi, kami tahu Tuhan seizin dari Engkau, dan ada maksud-Mu Tuhan di balik ini semua. Biarlah Tuhan Engkau yang menguatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah mereka tetap kuat Tuhan menghadapi ini semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Dan kami percaya gereja-gereja-Mu juga Tuhan boleh mengambil bagian menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan di tengah-tengah virus corona ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa kami, negara kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Karamase takaramase kiriri. Ya Bapa yang di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh memberi kami kesehatan, kami boleh berkumpul di malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh memanjatkan doa dan memuji Engkau. Terima kasih atas semua berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Engkau memberi kami kekuatan, kesehatan, boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Engkau mau memakai kami menjadi alat-Mu yang mulia ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan kami semua yang ada di Abalaf Jamblang ini ya Tuhan, yang di luar sana yang kita tidak bisa berdoa bersama-sama di sini, kita beribadah di online ya Tuhan. Engkau memberkati kepada mereka ya Tuhan. Engkau boleh berkati firman yang dibawa ini di online ya Tuhan, boleh memberkati setiap yang mendengar Tuhan. Kita jangan jatuh ke dalam roh dunia ini ya Tuhan. Jadi akhir zaman ini ya Tuhan, kuatkanlah setiap kami ya dengan roh-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, roh-Mu turun di antara kami ya Tuhan. Beri kami hikmah kepintaran menjalankan hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memberkati juga opa-oma yang di rumah ya Tuhan, yang tidak bisa beribadah bersama-sama ya Tuhan. Engkau memberkati mereka, memberi dia kesehatan di hari tua mereka, diberi kekuatan, imannya yang kuat, tidak patah di tengah jalan, boleh sampai titik terakhir mencapai roh surgawi ya Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat yang di sini ya Tuhan. Apapun yang mereka di rumah ya Tuhan, yang kekurangan ya Tuhan, Engkau memberkatinya ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah iman Engkau kuatkan kembali ya Bapa. Biar mereka mau mengikuti doa online ini ya Bapa.
Terima kasih Engkau memberkati mereka semuanya ya Tuhan, memberkati semua bangsa-bangsa Indonesia nih ya Tuhan, umat Indonesia ini ya Tuhan, beri pertobatan kepada mereka, kesempatan untuk bertobat ya Tuhan, jauhi dari segala virus penyakit ya Bapa, agar virus penyakit tidak menjangkau lagi di Indonesia ini, boleh diangkat semuanya ya Bapa. Terima kasih, kami percaya kepada Engkau yang maha kuasa, yang maha penyayang kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, puji syukur ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami memuji dan berdoa. Haleluya, amin. Kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami bersahati berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau memberkati keuangan mereka Tuhan. Berkati Tuhan mereka yang sudah setia memberi persembahan dalam gereja-Mu Tuhan. Berkati juga mereka yang belum bisa memberi Tuhan. Engkau tetap memberkati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Kau lihat kesetiaan mereka Tuhan dalam mendukung gereja ini Tuhan. Engkau balaskan berlipat kali ganda kepada mereka Tuhan. Engkau taruh juga Tuhan hikmat-Mu kepada mereka, supaya mereka diberikan hikmat untuk mengelola usahanya di masa-masa pandemi ini. Ada hikmat yang baru, ada strategi yang baru dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan, sehingga Tuhan pintu-pintu berkat-Mu tercurah dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan krisis ini tidak akan menggoncangkan jemaat-Mu. Justru melalui krisis ini jemaat-Mu semakin dimurnikan, semakin diteguhkan, semakin dikuatkan. Mereka malah semakin diberkati di dalam nama Yesus Bapa. Tidak ada satupun dari antara mereka yang kekurangan Tuhan. Mereka hidup berkelimpahan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih buat jemaat-Mu di tempat ini juga Tuhan, berikan mereka kesetiaan untuk tetap setia beribadah, mengikuti ibadah hari Minggu, baik doa malam maupun komsel dan SPK juga kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, meskipun SPK kami hanya melalui online, tapi kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kuasa-Mu, urapan-Mu tetap sama Tuhan, menembus ruang dan waktu Tuhan. Berkati para peserta, Engkau di tengah keterbatasan ini mereka tetap punya hati yang haus akan Engkau. Juga berkati para pembina untuk mereka tetap aktif untuk membina para peserta ini Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun yang terhilang. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Kurana masyandala masyandala Santi. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah kekuatan kami, Engkau gunung batu kami, kota benteng kami, tanduk keselamatan kami, perisai iman kami. Haleluya, haleluya. Sancti semua kapinaso, semua mati. Semua mencai fanajo, setipan Yesus sewoman, Yesus sewoman tapi naso, sewoman sewoman cai fanajo, setipan. Haleluya, haleluya,
有赞美，我要赞美他，我要赞美。Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mendengarkan doa-doa kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau Immanuel bagi kami. Kami berserah dan menyerah ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Kami juga mau diberkati firman Allah. Berkati pemberitaan firman Allah. Menguatkan, meneguhkan, menghibur, membangun, menyembuhkan, dan memberkati kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Kita semua ini berkati, sama-sama katakan, amin. Shalom. Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online. Kita mengucap syukur Tuhan baik, amin. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu hati untuk berdoa. Bapa di surga, selamat malam. Hamba mengucap syukur, berikan kami hari yang indah ini bisa sharing firman, urapi hamba-Mu, taruh hamba-Mu di belakang salib-Mu, hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menyampaikan isi hati-Mu, serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom, saudaraku yang terkasih. Kita mengucap syukur ya, kita masih diberi kesempatan untuk terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan belajar firman Tuhan. Malam ini saya mau ajak kita lihat Roma 8 ayat 28. Saya tahu setiap kita mungkin sangat hafal dengan firman ini ya. Mari kita baca sebentar. Kita tahu bahwa sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tema saya yaitu ialah Allah turut bekerja dalam segala hal. Kita tahu sekarang keadaan Indonesia, dunia ini ya, bagaimana lewat COVID ini, penyakit ini. Lewat penyakit ini, itu benar-benar ada seizin Tuhan. Dalam dunia ini tidak ada satu hal yang terjadi Tuhan tidak tahu. Ya, kita melihat di dalam Alkitab tokoh-tokoh, semua tokoh-tokoh kitab ya, bagaimana Allah memakai seseorang, pasti diizinkan sesuatu terjadi dalam hidup dia. Kita melihat ya seperti Abraham, Bapak Iman, bagaimana dia dipakai Tuhan. Diizinkan dia untuk mendapat anak 25 tahun, diizinkan akhirnya anaknya diminta ya. Diminta untuk dikorbankan buat Tuhan. Tapi dia karena dia ketaatan, lewat ketaatannya akhirnya dia menjadi bapak iman buat segala bangsa di dunia ini. Demikian juga kita melihat Tuhan izinkan seperti Yusuf. Yusuf masuk penjara. Kita semua tahu riwayatnya Yusuf ya. Bagaimana dia seorang anak yang disayang bapak, tapi iri hati oleh saudaranya. Akhirnya dijual menjadi budak. Akhirnya dibuang ke dalam sumur. Akhirnya masuk penjara. Tapi kalau kelihat Yusuf adalah anak yang dikasihi Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan dia melewati hari-hari yang begitu menderita? Itu bukan kita ngomong cuma berapa kata udah selesai ya. Orang sudah dengar. Tapi dalam praktek hidupnya itu tidak gampang ya. Masuk penjara, difitnah orang, dianiaya orang. Dianiaya oleh saudara sendiri. Tapi semuanya itu Tuhan izinkan. Kalau tanpa di penjara, saya percaya Yusuf tidak bisa menjadi seorang menteri di Mesir. Kita melihat dalam dunia ini begitu banyak hal. Saya teringat dengan saya selalu mengucap syukur. Saya bisa sakit ya,
Dulu sih nggak bisa mengucap syukur. Sekarang baru tahu karena ini rencana Tuhan ya. Ini adalah Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Tuhan mengasihi kita, mau memanggil kita masuk rencananya. Makanya lewat sakit lumpuh, saya kalau ngomong juga gampang, cuma berapa kata. Tapi menderita 1,5 tahun dirancang dengan kaki bernanah, dengan bengkak hampir diamputasi. Itu penderitaan sakit sekali. Saya waktu itu sempat sepertinya sedikit merasa Tuhan itu sangat jahat gitu loh. Kok saya dulu sakit sampai lumpuh begitu parah, karena saya nggak ngerti tentang Tuhan turut bekerja dalam hal itu. Tapi hari ini saya mengucap syukur. Kalau saya tidak sakit di lumpuh, ini gereja ini nggak ada. Makanya saya mengucap syukur. Amin. Saudaraku, dalam hidup ini banyak hal Tuhan bicara, Tuhan izinkan, Tuhan turut bekerja terjadi, tapi mendatangkan kebaikan bagi kita ya. Seperti kita lihat lagi Yunus ya, kita tahu Nabi Yunus adalah seorang nabi yang disayang Tuhan. Tapi kalau dia tidak masuk perut ikan, itu orang Niniwe 250.000 orang itu tidak akan bertobat. Tuhan izinkan penderitaan ya, Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Kita harus ingat bahwa dunia ini dikontrol oleh Tuhan. Amin. Kita ini milik Tuhan. Kita juga dikontrol oleh Tuhan. Makanya saudaraku, kalau sesuatu terjadi yang tidak baik dalam hidup kita, untuk berdoa minta petunjuk Tuhan. Tuhan, apa rencanamu dalam hidupku? Ya, pasti ada maksudmu yang indah buatku. Makanya saudaraku, dalam hidup ini kita lihat ya sekarang penyakit COVID ini di Indonesia ini. Satu hal saya nangkap beberapa hal yang saya dapat ya hikmat Tuhan. Pertama, semenjak ada COVID, gereja kita kan ibadah online. Jadi ibadah kita ini bisa sampai kemana-mana. Sampai saya sendiri terheran-heran. Ya, wah, ibadah Abalop Jamlang KBC bisa sampai ke Hong Kong, sampai ke Taiwan, sampai ke Eropa, Kalimantan, di pelosok, dimanapun juga. Sekarang dulu Tuhan kan mau kita kabarkan Injil sampai ke seluruh bumi. Ini mungkin waktunya kali ya, lewat sekarang seluruh dunia ibadah online, seluruh gereja. Karena tidak bisa lagi ibadah seperti biasa. Itu juga ada maksud Tuhan. Amin. Makanya wah dahsyat ya Tuhan ya. Sampai saya juga terkejut kaget gitu. Ibadah kita bisa sampai orang Taiwan bisa dengar, orang Hong Kong bisa dengar, luar negeri bisa dengar, di mana-mana Pontianak, Singkawang, Pemangkat, dimanapun bisa dengar khotbah kita. Dahsyat banget. Itu semua ada maksud Tuhan. Lewat ibadah ini kayak Indonesia ini, orang-orang yang tidak bisa ngerti bahasa Indonesia, jadi bisa ngerti, bisa dengar firman. Pada waktu di Pontianak, aduh puji Tuhan, Mami katanya, mama saya bisa dengar bahasa Kek katanya. Mama saya kan tidak terlalu ngerti Indonesia. Makanya segala sesuatu terjadi itu ada maksud Tuhan. Tuhan turut bekerja, itu yang pertama. Yang kedua yang saya lihat lewat penyakit COVID ini, saya juga melihat satu hal, keluarga demi keluarga dipulihkan. Dulu sebelum COVID ini terjadi, penyakit COVID ini, pandemi COVID ini, keluarga selalu saya ingatin, bangun mesbah doa Bu, ajak bapak-bapak sekeluarga untuk berdoa. Pada bilang, aduh Bu Soeng, tidak gampang, bapak-bapak aduh susah, mereka nggak ada waktu, mereka sibuk kemana-mana, dia pulang saya udah tidur, bertahun-tahun tidak bisa bangun mesbah doa. Bapak-bapak juga sibuk keluar, kemana-mana kerja malam juga masing-masing. Jadi anak istri tidak ada mesbah doa itu kan sebenarnya sebagai hamba Tuhan, keluarga Tuhan, itu begitu penting. Makanya Tuhan lewat izinkan ini penyakit COVID ini, banyak keluarga sekarang mau tidak mau terpaksa. Itu caranya Tuhan untuk memaksakan bapak-bapak untuk
mengayomi istri dan anak-anak untuk bangun mesbah doa, termasuk keluarga saya, anak cucu semua. Saya senang banget. Jadi ada sesuatu, kenapa Tuhan izinkan, Tuhan mau pulihkan keluarga. Amin. Karena Tuhan tahu siapapun juga, kalau dia mau dipakai Tuhan, kalau keluarganya belum pulih, itu juga susah gitu untuk mencapai finish gitu, untuk susah untuk dipakai Tuhan. Karena keluarga itu begitu penting. Tuhan kerjakan mukjizat pun untuk di keluarga pertama. Makanya keluarga ini sangat penting bagi kita untuk bagaimana suami sebagai imam untuk mengayomi istri dan anak-anaknya, untuk membangun mesbah doa bersama-sama. Kenapa? Karena Tuhan mau ada kesatuan. Ya, kita tahu di Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Mungkin kita nggak usah buka lah ya, karena waktu. Jadi kalau saya buka terus banyak firman, saya akan sampaikan bagaimana Tuhan berkata di Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Bagaimana kita rukun duduk bersama, sepertinya minyak dari kepala dari Harun turun kepada janggutnya, turun kepada jubahnya. Disitulah firman Tuhan berkata, kesanalah akan diperintahkan berkat. Makanya kalau kesatuan, pasti berkat dan mukjizat pasti ada dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Faktanya kehidupan sekarang banyak keluarga berantem, keluarga udah enggak ada sehati, keluarga sudah perang dingin, keluarga sudah tidak ada komunikasi, suami dengan istri, istri dengan suami, suami dengan anak. Itu apakah itu Tuhan berkenan? Padahal Tuhan tidak berkenan, tapi karena kekerasan hati ya, banyak ya imam-imam yang tidak berfungsi, jadilah keluarga mereka banyak dicuri oleh roh jahat. Keluarganya itu banyak kekacauan, konflik, dan banyak berkat hilang. Padahal Tuhan sudah mau perintahkan berkat buat kita, tapi selalu banyak berkatnya hilang. Mukjizat tidak terjadi. Saya ilustrasi seperti ada dua keluarga. Yang satu ini keluarga yang sederhana, yang tiap hari memuji Tuhan. Tiap hari haleluya, puji Tuhan. Makan tempe juga puji Tuhan, haleluya. Dan satu lagi bersebelahan keluarga yang selalu perang dingin, selalu berantem, ya, selalu marah, emosi, tidak pernah ada kesatuan dalam keluarga. Tapi dua-dua ini minta berkat dari Tuhan. Tuhan, kita selalu kan doa, Tuhan berkati, saya mau dagang ini, Tuhan buka jalan. Tapi jalan-jalan gak dibuka. Suatu hari, wah Tuhan sudah dengar malaikat, Tuhan sudah perintahkan malaikatnya, bawa berkat buat anakku di keluarga A. Tapi pada waktu dia sampai ke keluarga A, dengar mereka berantem. Wah, marah-marah. Saling berantem, saling menjelekin, saling menyalahin. Wow, marah-marah. Tapi tiba-tiba sebelah B, keluarga B, dia tuh puji Tuhan, haleluya. Walaupun makan tempe, walaupun makan sayur-sayuran, dia gak pernah, mereka akur gitu loh. Akhirnya berkat yang Tuhan mau, malaikat yang mau antar ke berkat ke keluarga A, akhirnya gak jadi. Akhirnya dipindahkan dengan dia haleluya, mengucap syukur walaupun susah duka, karena mereka pegang berjanjian nikah. Walaupun kita susah, harus saling menopang, saling mendukung, saling mengasihi, saling mengampunin. Akhirnya berkatnya diberikan kepada keluarga B. Ya kira-kira begitu. Kalau keluarga tidak bersatu, ya banyak berkat hilang. Jadi saudaraku, kita jangan anggap enteng. Kalau Tuhan bukakan kepada kita banyak berkat kita dicuri oleh roh jahat ya. Makanya saya mau ajak kita lihat di Mazmur 147 ya.
Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ya, 10 dan 11 ya. Mazmur 147 ayat 10 dan 11. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Waktu saya baca ayat ini, saya sendiri kaget. Hah? Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Kita tahu kuda, apa yang paling gagah? Kuda kan kakinya kan kuat. Kakinya kemegahannya kan di kaki. Dia sekali lari, tidak satu orang bisa kejar dia. Kuda itu kan terkenal kan, pintar lari gitu loh. Tapi di sini bilang, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan, apa maksudnya kaki laki-laki? Tuhan kasih pengertian. Karena sifat laki-laki keras ya. Itu kaki laki-laki, tentang kemegahan laki-laki. Keras, sombong, kadang egois. Itu kelemahan laki-laki. Banyak laki, tapi mungkin enggak semua. Saya rasa sih di Jamlang enggak ada, amin. Mungkin di tempat lain ya. Cuma ya, firman ini saya sampaikan, saya kaget. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Wah, berarti ini apa? Kesombongan, keegoisan, kekerasan. Itu yang Tuhan tidak suka. Pernah sekali saya lihat satu ilustrasi di dalam YouTube, saya sampai tertawa lucu gitu loh. Katanya pandemi COVID ini yang mati lebih banyak adalah cowok-cowok katanya. Di sana ditulis gitu ya. Lebih banyak adalah cowok-cowok. Jadi sekarang cowok-cowok anteng-anteng ya. Di rumah ya, sayang istri ya, sayang anak-anak ya, supaya tidak cepat mati. Waktu saya lihat itu, saya ketawa lucu, orang iseng aja. Maksudnya sekarang laki-laki ini, bapak-bapak berubah. Maksudnya sayang istri, sayang anak, supaya hidupnya panjang umur itu. Maksud dia, ini orang yang tulis, saya juga nggak tahu siapa. Makanya kadang-kadang, kenapa laki-laki banyak dituntut Tuhan? Karena laki-laki adalah imam. Kita tahu imam adalah kepala keluarga. Kalau imamnya tidak berfungsi, keluarga pasti hancur. Keluarga pasti kacau. Ya, apa fungsi imam? Kita tahu ya. Fungsi imam tadi yang pertama menjaga kerukunan, menjaga kesatuan dalam keluarga. Membangun mesbah doa itu terpenting ya, dalam apalagi kita keluarga Allah, kita melayani Tuhan. Ini fungsi imam supaya keluarganya dipimpin untuk dekat Tuhan, supaya keluarganya itu bersatu, rukun. Akan banyak mukjizat akan terjadi pada setiap keluarga demi keluarga. Itu yang Tuhan mau. Fungsi imam yang kedua adalah imam juga harus berfungsi ya. Berfungsi sebagai bapak ya, bapak yang mengasihi istri dan anak. Karena begitu penting. Kalau istri, memang firman Tuhan berkata, imam, bapak, suami harus mengasihi istri ya. Istri harus tunduk kepada suami. Dan anak-anak mesti hormat kepada bapak gitu loh. Istri juga harus tunduk kepada suami. Jadi fungsi bapak-bapak imam ini harus mengasihi istri dan anak-anaknya. Tapi faktanya kenapa sekarang banyak anak-anak kepahitan dengan orang tua. Pada waktu konseling dengan anak muda yang kita dengar rata-rata kepahitan dengan papanya. Saya juga heran kenapa kebanyakan papanya. Saya baru tahu, papanya tidak berfungsi. Tidak fungsikan dia sebagai imam dalam keluarga untuk mengayomi anaknya. Jadilah anak-anak penuh dengan kepahitan, kekecewaan, kekesalan, kebencian. Ada bilang saya benci dengan papa saya. Saya benci, nanti saya pikir nanti saya punya duit, nanti dia tua, saya nggak mau lihat dia. Sampai ada anak begitu, betapa kasihan. Makanya kalau anak sudah sampai kepahitan, kadang-kadang anak ini kenapa pahitan? Kalau saya keselidiki selalu kesalahan dari imam sebagai bapak. Makanya bapak-bapak harus
fungsi ya, berfungsi di rumah ya. Kepada istri juga sama. Kenapa banyak istri perang dingin dengan suami? Merasa tidak diperhatikan, merasa suami lebih sayang orang lain, lebih perhatikan orang lain. Tapi firman Tuhan jelas berkata, sebagai imam kita harus uruskan, bereskan, harus layani keluarga dulu, baru boleh melayani keluar. Itu yang Tuhan pesan. Makanya bapak-bapak jadilah imam yang berfungsi. Amin. Supaya nanti hari tua keluarga kita rukun, keluarga kita bahagia. Kalau anak-anak istri udah kepahitan dengan kita, itu pasti cepat lambat itu keluarga itu bisa hancur. Jangan anggap main-main. Karena orang yang terdekat yang harus kita sayangin, kita kasihi, kita perhatikan, kita support, kita dukung, tapi kadang-kadang kita tidak peduli. Banyak bapak-bapak yang tidak peduli, tapi bukan di sini ya, di tempat lain ya. Jadi kita masing-masing mengoreksi diri sendiri. Begitu penting dalam kehidupan ini bab imam-imam yang berfungsi. Karena tanpa kalau kita imam tidak bisa berfungsi, keluarga pasti kacau. Keluarga pasti banyak konflik. Keluarga pasti banyak masalah. Pasti tidak ada damai. Pasti tidak ada berkat. Karena kalau udah perang dingin, udah saling tidak komunikasi, lulu gua ya. Pokoknya masing-masing. Itu bagaimana Tuhan curahkan berkat buat kita. Makanya saudaraku, bapak-bapak, bertobatlah. Kita sebagai imam, kita harus mengayomin istri kita, mengasihi istri kita, memperhatikan istri kita. Kemarin saya lihat satu kesaksian, sampai saya sendiri juga kaget. Memang faktanya sekarang orang kepahitan bukan kepahitan sama orang luar loh, heran loh. Kepahitan kepada papa, kepada mama, istri kepada suami, suami kepada istri, banyak sekali kepahitan. Awalnya kecewa, merasa tidak dihargai, tidak disayangi, tidak dikasihi, tidak diperhatikan. Lama-lama menjadi kepahitan. Makanya kepahitan itu sudah sampai melekat puluhan tahun di hati, kita semua rugi. Iblis ambil keuntungan atas kita. Kenapa? Rata-rata yang kepahitan, rata-rata ada sakit penyakit kanker. Saya kemarin baru share dengan teman dari saudara kita, bicarakan tentang dia punya mertua. Saya bilang pertama kali saya udah tahu waktu saya doa, dia tuh kepahitan banget dengan suaminya. Tapi karena tidak ada pemulihan, tidak ada pemberesan, kepahitan dibiarkan berlarut-larut, lama-lama menjadi penyakit. Akhirnya sekarang sakit kanker. Betapa kasihan. Itu iblis ambil bagian untuk menyerang kita. Makanya waktu saya lihat dengar kesaksian ada satu hamba Tuhan. Bagaimana waktu dia dibawa Tuhan pergi ke neraka. Dia lihat apa? Dia sampai bilang, Tuhan saya gak sanggup lagi lihat. Kalau saya lihat lagi rasanya dia bisa mati di neraka. Katanya di dalam alam maut ya, bukan neraka, di alam maut mengerikan sekali. Segala dosa Tuhan kasih dia lihat. Salah satu adalah kepahitan. Anak kepahitan bapak kepahitan dengan anak. Pada waktu mereka berdua-dua meninggal, dua-dua di alam maut, disitulah iblis kerjain mereka habis-habisan. Bayangkan gimana kerjain dia. Kalau di sana iblis kan sebelum kita sampai ke lautan api katanya kita semua itu iblis berapa ratus kerubunan dia kerjain. Suruh mereka saling memakan. Bayangkan gak? Di alam maut kita mau mati tapi gak bisa mati. Walaupun kamu dimakan, dikunyah, kamu cuma menjerit-jerit sakit-sakit. Tapi kamu gak bisa mati. Dimakan tangannya, kakimu dimakan, badanmu dimakan. Suruh dia saling memakan. Berhadapan di kerjaan iblis. Saudaraku, mengerikan sekali. Makanya jadilah imam yang benar-benar berfungsi. Selamatkanlah anak istrimu. Jangan biarkan ada sedikit pun kepahitan dalam keluarga. Kenapa? Ya ini keluarga yang
dunia. Juga keluarga Tuhan juga benar juga tidak boleh kepahitan. Saling mengasihi, saling mengampuni. Itu adalah tugas kita. Amin. Makanya saya mau himbau kita semua benar-benar menjaga hidup ini. Karena hidup ini cuma sekali. Karena kita kan tidak tahu kita kapan meninggal. Siapa tahu besok mendadak langsung pingsan. Seperti beberapa orang yang saya lihat dalam beberapa bulan, langsung pingsan. Kalau dia tiap malam tidak pemberesan hatinya dengan orang tua, dengan istri, dengan anak, dengan mungkin pemimpin, mungkin dengan saudara seiman, dia sekali meninggal, aduh ngeri loh, akan direbut iblis bawa ke dalam alam maut. Jangan anggap enteng loh. Itu kepahitan, itu adalah satu dosa di mata Tuhan ya. Jadi kita hati-hati benar-benar ya, sebagai imam benar-benar menjagai kita punya keluarga, kita punya anak, pemberesan, ada pemulihan, pemberesan. Jangan sampai kita hidup dalam kutuk. Jangan sampai iblis mengambil keuntungan atas hidup kita. Jadi kita lihat lagi, Bapak sebagai imam, selalu mau menjadi teladan. Itu penting sekali, menjadi teladan hidup. Karena anak kan selalu ikutin bapaknya. Kita seberapa pintar mengajar anak, kalau kita nggak kasih teladan buat anak lihat, anak juga tidak bisa melakukan. Amin. Makanya teladan seperti budaya Yesus. Kita harus transfer budaya Yesus kepada orang di sekeliling kita, termasuk kepada anak istri kita, kepada suami kita, kepada saudara kita. Transfer budaya Yesus kepada orang di sekeliling kita. Karena teladan ini sangat luar biasa. Jangan membuat anak kita, istri kita trauma ya. Saya sampai pernah dengar kesaksian bagaimana seorang anak trauma dengan papanya. Padahal papanya sudah melayani Tuhan loh. Keluarga ini keluarga Tuhan, yang kita ngomong ini semua keluarga Tuhan. Saya nggak bicara dengan orang di luar, bicara dengan keluarga Tuhan, anak-anak Tuhan. Tapi anak trauma dengan papanya. Bagaimana papanya memukulin mamanya, bagaimana papanya berselingkuh dengan pembantu. Anak ini karena saking udah terekam di dalam bawah sadar mereka, akhirnya dia benci dengan papanya. Dia benci dengan sifat orang tua papanya itu. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dia benci? Akhirnya setelah dia pikir nanti saya sudah berkeluarga, saya tidak akan begitu seperti papa. Tapi karena tidak ada pemberesan, akhirnya apa yang terjadi? Dia setelah married, setelah berkeluarga, dia persis seperti papanya. Gebukin istrinya. Karena dia udah lihat, udah masuk di dalam alam bawah sadar, tidak dipulihkan. Makanya bahaya sekali. Amin. Kita sebagai imam, jangan membuat anak istri kita trauma. Jangan ciptakan yang merusakkan masa depan mereka. Kita sebagai imam berfungsi selalu berikan contoh teladan yang baik. Amin. Bagaimana kita mengasihi orang, biar kita nggak usah sampai ngajar, tapi kita kerja buat dia lihat, itu otomatis itu akan menjadi teladan buat mereka. Nanti anak cucu kita bisa ikutin gitu loh, teladan yang baik buat kita. Amin. Makanya saudaraku, dalam hidup ini Tuhan selalu sayang keluarga. Tuhan inginkan keluarga ini bahagia, keluarga ini diberkati. Keluarga ini ngalami mukjizat. Amin. Tuhan sedikit pun tidak mau kita hidup hancur. Karena Tuhan tahu iblis akhir zaman ini benar-benar mau menghancurkan keluarga. Tapi Tuhan datang mau menolong. Selalu mengajar kita di Kolose, di Filipi, dimanapun banyak firman. Bagaimana harus menjadi suami. Tapi memang kenapa Bapak banyak dituntut? Karena dia sebagai imam. Imam kalau benar seperti rumah ini. Imam adalah seperti tiang rumah. Kalau tiang ini udah benar, rumah itu tidak akan goyah. Makanya
Ibu-ibu juga bisa jadi imam ya. Makanya saudaraku, benar-benar kita menjadi imam dalam keluarga ini supaya keluarga anak cucu kita, keluarga kita ini benar-benar dipakai Tuhan dengan maksimal. Dan keluarga kita akan mengalami terobosan demi terobosan, mengalami pemulihan demi pemulihan. Saya mau ajak kita melihat di Malaki 4 ayat 6. Ini firman ini adalah perjanjian lama ya, adalah yang terakhir, pasal yang terakhir dan ayat yang terakhir. Selalu saya merasa terakhir itu sangat penting ya, kita coba baca ya. Malaki 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudaraku, Tuhan inginkan pemulihan dalam keluarga. Tuhan inginkan keluarga kita bahagia. Tuhan inginkan kita saling mengasihi, saling mengampunin. Memang kita bisa salah pendapat, perselisihan, salah paham, itu tidak heran. Dalam gereja Tuhan juga sama. Kita bisa salah ngomong, ya kita minta maaf. Kalau kita salah pendapat, salah perselisihan, kita ampunin. Kita kan ada kasih karunia Tuhan. Ya, kalau kita benar-benar pulih, hati Bapak kembali kepada anak, anak berbalik kembali kepada Bapak. Supaya di sini bilang, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Tuhan benci, jangan sampai kehancuran menimpa keluarga kita. Amin. Jangan sampai berkat mencuri kesatuan kita. Jangan sampai iblis mencuri damai sejahtera kita, mencuri kesehatan kita. Kita tahu Tuhan izinkan pandemi ini ada maksud Tuhan yang indah. Banyak keluarga dipulihkan. Saya sangat senang melihat keluarga sudah bisa bersama-sama. Biarlah terus menjagain keluarga, saling menjaga. Suami sebagai imam terus mengayomin keluarganya. Ya, saling, istri juga harus menjadi istri yang selalu tunduk kepada suami. Jangan kurang ajar, jangan tidak bisa menghormati suami. Sebagai anak juga harus menghormati orang tua. Biar hidup kita bahagia selama-lamanya. Biarlah berkat firman ini akan memberkati kita semua. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Bapa di surga, hamba mengucap syukur. Hamba sudah berhenti menyampaikan isi hatimu. Roh Kudus, Engkau berikan pengertian di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Biar mereka mendapat sesuatu. Tuhan Allah yang selalu mengasihi kami. Lewat masalah-masalah Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Tapi masalah itu adalah memberkati kami. Biarlah kami menerima apapun masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami tidak mau hidup sia-sia. Kami mau bersungguh-sungguh mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Dan anak cucu kami semuanya diberkati. Biarlah firman malam ini memberkati setiap keluarga demi keluarga. Dan setiap imam benar-benar berfungsi. Imam yang mempunyai teladan. Imam yang mengasihi. Imam yang benar-benar Tuhan bisa mengayomi keluarganya. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami yang dengar malam ini akan diberkati, akan diubahkan dan akan dijamah oleh Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau selalu memberkati kami. Pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.